من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظيم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. Yang saya muliakan, saya hormati para jamaah Masjid An-Nur, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu mudah-mudahan dapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majlis rutinan kita dalam pembahasan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita semua dan memberikan pahala sebesar-besarnya, serta memberikan kepada kita ilmu yang manfaat untuk kebaikan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh pengikut hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, pembahasan kita pada hari ini melanjutkan pembahasan yang lalu masih berkaitan dengan masalah puasa, karena kita saat ini sudah mendekati sekali dari bulan puasa yang harus kita persiapkan ilmu. Pembahasan pertama pada pertemuan lalu adalah kemarin berkaitan dengan penetapan bulan Ramadan. Jadi dalam menetapkan bulan Ramadan secara singkat digunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan ruqyah atau melihat kepada bulan yang akan muncul di akhir bulan, yaitu tanggal 29. Jadi tanggal 29 pada bulan Sya'ban nanti akan dilakukan ruqyah, ya, melihat pada bulan itu ketika tenggelam, dan jika kelihatan bulannya bulan kecil, bulan sabit, maka disebut dengan bayi bulan, maka artinya besok hari itu sudah masuk bulan Ramadan, sudah bulan yang baru. Tapi kalau bulan yang kecil itu tidak kelihatan, ya, atau misalnya memang belum waktunya keluar, atau dia sudah keluar tapi tertutup dengan mendung, maka bulan yang sedang berjalan sekarang ini dilengkapi menjadi 30. Ya, ruqyahnya itu kan melihatnya tanggal 29. Ya, kalau kelihatan bulan, maka berarti bulannya hanya 29 dan besok sudah bulan baru. Tapi kalau bulannya tidak kelihatan, maka ya bulan yang 29 itu dilengkapi menjadi 30. Ya, dilengkapi menjadi 30. Kemudian telah dibahas juga tentang syarat sahnya puasa. Sebuah ibadah puasa baru dikatakan sah apabila memenuhi 4 perkara. Yang pertama, orang yang melakukannya harus orang Islam. Kalau ada non-muslim melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Dia harus masuk Islam dulu, baru bisa melaksanakan
puasa. Orang yang melaksanakan puasa tanpa akal yang sehat, ya, maka puasanya tidak sah. Ya, misalnya orang gila puasanya tidak sah. Kemudian yang ketiga, suci dari haid, ya, dan nifas juga sama. Jadi kalau misalnya ada orang Ramadan ternyata dia sedang haid lalu memaksakan puasa, maka puasanya tidak sah. Ya, atau Ramadan itu dia sedang nifas lalu memaksakan puasa, maka puasanya tidak sah. Ya, jadi harus suci dari haid dan sejenisnya. Yang keempat, yang terakhir adalah mengetahui bahwa pada hari dia puasa itu adalah hari yang bisa atau boleh dijadikan untuk berpuasa. Tidak boleh misalnya dia puasa pada hari yang tidak boleh puasa. Misalnya sudah masuk Syawal, ya sudah masuk Syawal terus dia puasa, maka puasanya sah atau tidak? Ya tidak sah, karena di hari Syawal, pertama Syawal itu adalah waktu terlarang untuk melaksanakan puasa. Ya. Kemudian hadirin yang sudah kita bahas juga kemarin adalah tentang syarat wajib puasa, yaitu perkara atau hal-hal yang apabila terpenuhi pada seorang, maka orang itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Tapi kalau perkara ini ada yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak wajib puasa Ramadan. Nah, apa saja yang menjadi syarat kewajiban puasa Ramadan? Dikatakan di sini ada 5. Yang pertama adalah Islam. Jadi yang wajib melaksanakan puasa Ramadan itu adalah orang Islam. Orang kafir tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, ya, karena tidak diperintahkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, wa taklif dan taklif atau orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang baligh dan berakal. Mukallaf itu istilah untuk seorang yang sudah baligh dan berakal sehat. Jadi kalau ada orang yang belum baligh, ya, jadi dia belum mukallaf, maka dia tidak wajib puasa. Contohnya anak kecil. Tapi orang tua yang memiliki anak yang masih kecil wajib memerintahkan anaknya untuk puasa. Ya, diajari anaknya supaya bisa puasa. Kemudian berakal sehat. Jadi kalau ada orang muslim baligh tapi tidak berakal sehat, misalnya orang gila, maka tidak sah juga puasanya. Ya, puasanya tidak sah ya, orang gila, karena semua hukum syariat itu dikaitkan dengan akal sehat. Jadi kalau ada orang tidak berakal sehat, misalnya orang gila, dia tidak wajib untuk lakukan puasa. Ya. Dan tidak perlu mengqadha atau membayar fidyah. Ya, orang gila tidak perlu itu. Tapi orang gila hadirin harus dibayarkan zakat fitrahnya oleh anaknya atau oleh keluarganya. Jadi misalnya ada orang punya keluarga yang gila, ya. Nah, orang masih hidup tapi dia nggak pernah di rumah mana-mana, ya. Nanti ketika datang bulan Ramadan akhir, menanggung atau keluarganya itu wajib membayarkan zakat fitrah atas namanya orang gila, ya, zakat fitrah. Kemudian termasuk dalam kriteria ini adalah orang pikun berat. Pikun berat itu atau pikun yang sudah lupa lah, ya, dengan sekitarnya. Dia nggak ingat sama orang-orang di sekitarnya, mungkin nama anaknya lupa dan lain sebagainya. Terus dia kadang-kadang sudah kayak anak-anak, apa perbuatannya, ya, kadang-kadang keluar rumah nggak pakai baju dan lain sebagainya, ya, buka aurat. Nah, maka itu sudah kayak pikun berat. Orang pikun berat ini
mirip seperti orang gila. Jadi dia tidak wajib apa-apa. Dia tidak wajib melaksanakan syariat dan tidak perlu dibayarkan fidyah puasanya karena tidak wajib. Tapi kalau zakat fitrah maka harus dibayarkan. Ya, orang yang pikun berat ini tidak wajib ibadah apapun, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Tapi kalau zakat masih wajib. Jadi kalau ada orang gila atau orang pikun punya harta yang banyak, maka walinya atau yang ngurusnya itu harus mengeluarkan zakat harta atau zakat mal, begitu juga zakat fitrah atas nama orang yang gila tersebut. Ya, jadi itu orang gila. Yang ketiga, orang yang wajib puasa itu kalau badannya atau fisiknya kuat dibawa puasa. Jadi kalau ada orang fisiknya nggak kuat dibawa puasa, maka dia tidak wajib puasa. Contohnya orang sudah tua, dia badannya sehat, tapi kalau disuruh puasa dia langsung sakit, langsung ngedrop, ya. Maka orang tua ini artinya sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka orang tua itu mengganti dengan fidyah. Terus apa bedanya? Orang pikun kan sama-sama tua, ini orang lanjut usia juga tua, tapi lanjut usia bayar fidyah, kalau pikun berat tidak bayar fidyah. Apa bedanya? Bedanya karena orang pikun itu, pikun berat sudah tidak ada akal sehatnya lagi. Karena tidak ada akal sehatnya lagi, maka dia tidak berkewajiban melakukan apapun dari ibadah, ya, termasuk puasa Ramadan, bayar fidyah. Ya, kecuali yang mereka bayarkan ada tetap zakat fitrah yang dibayarkan oleh keluarganya. Ya. Kemudian bapak-bapak, yang rukun puasa ini adalah wasihat dan dalam keadaan sehat. Jadi orang yang puasa itu kalau sakit maka tidak wajib untuk melakukan puasa. Dia meskipun badannya sehat tidak wajib melakukan puasa. Nah, orang itu nanti harus mengganti puasa-puasa yang ditinggalkannya itu kalau sudah selesai Ramadan, ya, dengan membayar dengan membayar puasa. Kalau sudah sembuh, ya, orang yang sakit kemudian sembuh, nanti dia membayar puasa. Tapi kalau penyakitnya ini nggak bisa sembuh, ada kan penyakit yang nggak bisa sembuh, dokter sudah angkat tangan, maka orang itu dia tidak wajib puasa karena nggak bisa puasa, tapi dia wajib mengganti pembayaran dengan fidyah. Orang yang sakitnya yang sembuh itu harus bayar fidyah. Nah, seperti itu. Yang terakhir hadirin yaitu iqamah mukim. Jadi orang yang wajib puasa itu yang mukim. Kalau dia musafir maka dia tidak wajib puasa. Tapi syarat musafir yang mau tidak puasa itu adalah dia harus meninggalkan wilayah tempat tinggalnya sebelum subuh. Sebelum apa? Subuh. Kalau sebelum subuh sudah meninggalkan rumahnya, nanti pas azan subuh status dia sudah musafir. Misalnya kita mau ke Jambi, ya paling tidak di AM 12 sebenarnya, ya. Kita mau ke Jakarta, ya sudah ada di tol, ya di pintu tol. Berarti kita sudah benar-benar statusnya sudah musafir. Maka hari itu dia tidak wajib puasa. Tapi kalau dia berangkatnya itu bukan sebelum subuh, tapi jam 7 pagi. Nah, kalau jam 7 pagi dia tetap wajib puasa hari itu. Karena apa? Dari subuh sampai jam 7 kan dia masih mungkin wajib nggak puasa? Wajib. Ya, maka karena wajib dia tetap harus puasa. Kalaupun nanti di jalan dia nggak kuat nyetir, ya, khawatir terjadi apa-apa, baru dia batal. Batalnya bukan karena musafir ini tadi, tapi batalnya karena tidak kuat lagi. Ya, badannya tidak kuat. Itu kembali ke nomor syarat nomor tadi, nomor 3.
Ya, nah itulah bapak-bapak 5 syarat atau kalau diperincikan 6 syarat mengenai orang-orang yang wajib melaksanakan puasa. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang rukun puasa di sini. Kalau nggak salah setelah kemarin terakhir sampai di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Arkanuhu salah satu rukun puasa itu ada 3. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niyatun yang pertama adalah harus berniat. Jadi kalau orang puasa tidak berniat tidak sah. Meskipun dia tidak niat itu karena lupa juga tidak sah. Persis seperti orang sholat. Ada orang sholat subuh. Ternyata setelah sholat dia baru ingat kalau tadi dia itu belum niat. Maka sholat subuhnya sah atau tidak? Tidak sah. Meskipun lupa. Puasa juga gitu. Ada orang semalaman dia tidur terus belum bangun dia dan ternyata belum niat, malam itu bangun-bangunnya sudah subuh, maka dia tidak sah niatnya. Ya, lailan niat itu dilakukan pada malam hari. Ya, jadi niat untuk puasa wajib dan puasa Ramadan harus dilakukannya pada malam hari. Kalau sudah siang niatnya tidak malam hari. Kalau dia niatnya sudah masuk subuh, sudah ada subuh berniat, maka niatnya sah atau tidak? Tidak sah, karena subuh itu sudah dianggap waktu siang, sehingga niatnya tidak sah. Ya. Kemudian watarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Watarku mufattirin, dan meninggalkan perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Ya, perbuatan yang bisa meninggalkan dan membatalkan puasa. Jadi kalau kita puasa itu pekerjaannya cuma satu, yaitu meninggalkan atau menjauhi dari yang membatalkan. Ya, jadi istilahnya puasa itu kan secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Kalau kita ya misalnya seharian cuma diam tidak bergerak, ya maka puasanya tetap sah karena memang tidak dituntut melakukan apa-apa. Kita cuma disuruh diam, ya tidak bergerak, maka puasanya sah. Ya. Nah jadi yang membatalkan puasa itu ada 2, membatalkan ibadah puasa dan yang kedua membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan ibadah itu contohnya makan minum. Kita kalau lagi puasa terus makan minum, puasanya batal atau tidak? Batal. Kalau batal harus diganti di hari yang lain. Dan orang itu juga harus bertaubat karena membatalkan puasa itu hukumnya dosa besar. Kecuali kalau ada uzur, ya sakit misalnya dia batal nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uzur tidak boleh membatalkan daripada apa? Puasa. Ya. Yang kedua adalah perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Jadi orang ini kalau puasa pahalanya batal, tapi puasanya nggak batal. Ya, jadi seperti wong gawe tapi tidak dijuk gaji, rugi besar. Ya, jadi puasanya sah, dia nggak usah Allah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Apa itu yang menyebabkan demikian? Yaitu semua jenis kemaksiatan kepada Allah. Kalau ada orang puasa tapi maksiat, maka tidak ada gunanya puasanya. Dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Nah, kemudian ke sini. Rukun yang kedua daripada rukun niat, rukun sholat rukun puasa adalah meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Ya, seperti makan dan minum. Zakiron, dalam keadaan sadar. Jadi kalau dia nggak sadar tapi makan dan minum, puasanya tetap sah.
Ya, malah Nabi SAW menyebutnya sebagai sebagai rezeki. Ya, itu lagi puasa tiba-tiba makan sepiring tekwan. Lupa. Lupanya mati. Yo, maafkan. Tak apa. Jadi dia itu hukumnya puasa sah. Yaitu adalah nikmat. Ya, jadi Allah sedang memberi dia nikmat. Ya, biasanya ini hari-hari pertama. Ya. Nah, terjadi hari-hari pertama. Muhtaram, tidak di bawah ancaman. Jadi kalau ada orang sedang puasa diancam kamu kalau nggak makan ini, kamu saya tembak misalnya, atau keluarga kamu saya lukai, ya, atau dia takut ya terhadap ancaman itu, akhirnya dia makan itu dalam keadaan diancam, maka batal tidak puasanya? Tidak batal, karena dia melakukan itu dalam keadaan diancam. Ya, kemudian ghairu jahilin, dia tidak dalam keadaan bodoh. Misalnya kalau ada orang bodoh tidak tahu kalau misalnya melakukan ini membatalkan puasa. Contoh ada orang mu'alaf, ya, dia baru sehari 2 hari masuk Islam atau Ramadan. Ya, dia tidak tahu kalau ternyata mencicipi makanan misalnya itu batal. Akhirnya dia cicip, ditelan kan? Dicicip bukannya dibuang, dicicip tapi ditelan. Maka akhirnya batal. Dia nggak tahu. Tapi dia nggak tahunya ini karena dia baru mualaf sehari 2 hari, maka dia dimaklumi. Tapi kalau dia mualafnya sudah 2 tahun, 10 tahun, maka tidak dimaklumi kalau dia tidak tahu. Ya, kenapa? Karena ya, kalau kita tinggal di Palembang ini kan ustadz banyak, kaum muslimin di mana-mana. Ya, seharusnya dia belajar. Ya, harus belajar. Nah, seperti itu. Kemudian ma'zurin, ya, bukan orang yang uzur. Uzur misalnya karena dia sakit atau musafir. Ya, kalau ada orang ya Ramadan dia ini musafir, lalu dia makan. Batal tak puasanya? Enggak batal, memang tidak puasa. Boleh orang musafir itu untuk tidak berpuasa atau karena sakit. Nah, itulah puasa ya. Jadi beberapa rukun dari rukun puasa yaitu berniat, yang kedua meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa. Yang ketiga dari rukun puasa adalah wasoimun, dan adanya orang yang berpuasa. Ini adanya orang yang berpuasa itu juga rukun daripada puasa. Selanjutnya faslun ma yujibul qada'a wa kafarah, perbuatan yang mewajibkan atau mengharuskan seseorang membayar qada sekaligus kafarat puasa. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kafaratul udma wa ta'ziru 'ala man afsada shaumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin azimin bisawmi. Artinya wajib melakukan pokok puasa sekaligus membayar kafarat. Jadi ada perbuatan dia ini batalkan puasanya, terus maka dia wajib mempokok puasa. Selain mempokok puasa, dia juga terkena kafarat puasa Ramadan. Ya, kafaratnya apa? Nanti disebutkan kafaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut dan mulai. Ya, kok berat sekali? Iya, siapa yang terkena seperti itu? Dikatakan di sini, ya. Saya ulangi, wajib melakukan pokok puasa sekaligus membayar kafarat uzma. Kafarat uzma itu kafarat besar, yaitu puasa 2 bulan. Dan ta'zir itu dihukum, ya, dihukum oleh penguasa. Jadi kalau ada orang melakukannya, dia ditangkap, suruh tobat dan dihukum supaya jerah. Dihukumnya itu supaya jerah, tidak membatalkan puasa dan seperti itu lagi. Ya, yaitu bagi seorang yang merusak puasanya. Orang yang merusak puasanya itu maksudnya orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan. Puasanya adalah puasa Ramadan. Ya, dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, sehari penuh, yaitu batalnya 1 hari. Batal ya sampai pagi, dari pagi sampai sore. Dengan bersenggama, ini intinya.
yaitu dia batalnya dengan bersenggama, yaitu mencampuri istrinya dengan sampai mencampur benar, bukan sekedar bercumbu. Kalau bercumbu tidak membatalkan puasa, tapi dosa bercumbu itu, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Ya, atau orang ada mau bercampur begitu, ya, baru awal-awal, baru merayu, baru bercumbu, maka belum batal. Yang batalkan dan mendapatkan kafarat itu adalah kalau sampai bersenggama. Gitu ya, bersenggama baru dia batal puasanya, ya. Dengan bersenggama secara sempurna, bersenggama benar-benar gitu ya. Secara sempurna ini maksudnya adalah dengan memasukkan zakar kepada farji. Nah itu, ya, itu yang seperti itu. Dan berdosa karena puasa, dan dia kalau melakukannya itu berdosa karena dilakukan pada hari yang dia wajib berpuasa. Jadi intinya begini Pak, kalau ada suami istri sedang dalam keadaan puasa, tahu-tahu bersenggama, maka dia 1. Batal puasanya, 2. Harus tobat karena dia membatalkan puasa itu, 3. Harus mengqadha pada hari yang lain, 4. Dia ditakzir, dihukum oleh penguasa, misalnya didenda, ya, atau dipukul supaya dia jerah, ya. Dan yang terakhir dia membayar kafarat uzma, kafarat besar, yaitu puasa 2 bulan. Aslinya dia bayar budak, tapi kan budak nggak ada, ya, memberikan budak. Lalu dia gantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut puasa, berturut, tidak boleh putus. Kalau putus di hari ke-59 ulang lagi, ya, ulang lagi. Jadi harus 60 hari. Kalau 60 hari puasa itu tidak kuat karena misalnya orang yang sudah tua, ya, dia ingat dulu zaman dulunya pernah melakukan, nah tapi dia tidak tahunya baru sekarang ini, maka orang itu harus bayar kafaratnya. Tapi dia suruh puasa 60 hari yang tidak kuat, maka dia mengganti dengan membayar fidyah, ya, sebanyak 60 mud dibagikan kepada fakir miskin. Ya, dalam 1 mud sudah dibahas kira-kira 750 gram kalau besarnya, ya. Yang besar-besarnya itu ada yang lebih kurang dari itu juga ada. Jadi 750 gram untuk 1 hari dikali 60 hari, ya, jadi totalnya itu kira-kira 50 kilo. Ya, 50 kilo. Nah, itulah untuk pembatal puasa karena melakukan apa? Melakukan bersenggamaan di siang hari Ramadan. Kemudian berikutnya, perbuatan yang mewajibkan qadha dan mempertahankan puasa. Maksudnya mempertahankan puasa itu orang itu tetap harus puasa meskipun puasanya tidak sah. Jadi ada orang kalau batal, maka dia tetap harus tidak boleh makan minum. Tapi puasanya tetap tidak sah, harus diganti hari yang lain. Paham ya Pak? Jadi ada orang, ya, kalau dia batal, ini nanti orang-orangnya akan sebutkan sini, kalau dia batal, maka dia tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi juga nanti dia harus ganti di hari yang lain. Jadi ini nggak enak ini, ya. Nggak enaknya udah batal tidak pecah makan minum, karena pecah puasa berarti. Tapi dianggap tidak sah karena dia harus qadha di hari yang lain. Contohnya apa? Kita baca di sini. Wajibu ma'al qadha, wajib melakukan qadha sekaligus, ya, al-imsaku lis-shaumi fi sittati marad. Ya, melakukan qadha sekaligus terus berpuasa, maksudnya tidak boleh makan dan minum dalam 6 keadaan, yaitu gitu. Jadi ada 6 keadaan orang ini kalau batal tetap tidak boleh makan minum, tapi dia harus qadha juga ada yang lain. Apa yang pertama? Katakan al-awwal fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addid bi fitrihi. Yaitu yang pertama, orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, bukan pada waktu lain, maksudnya bukan di luar Ramadan. Jadi misalnya ada orang, ya,
sedang Ramadan kan puasa, lalu dia sengaja batal. Biasanya sengaja makan, sengaja minum, sengaja bersenggama dengan istrinya, maka batal. Nah, selain batal, orang ini tetap gak boleh makan minum. Kalau makan minum berdosa, ya, makan minum berdosa. Tapi kalau dia lakukan puasa Ramadannya itu di luar Ramadan, misalnya puasa qadha. Karena ada orang untuk Ramadan, misalnya sekarang kan Syaban Pak ya, ada orang punya utang Ramadan mau dibayar hari ini. Berarti dia laksanakan qadha Ramadan di luar bulan Ramadan kan? Lalu orang itu membatalkan puasanya. Sudah qadha, sedang qadha, di tengah-tengah qadha, ternyata dia sengaja makan minum. Ya, maka yang seperti itu dia tidak tidak berdosa, tapi harus berganti. Dia berdosa tapi dia boleh makan minum. Dia boleh makan minum, ya, tapi nanti harus dipotong juga. Yang kedua, wasani ala tarikinnya lailan fil fardhi. Kedua, orang yang dia yang tetap wajib tidak boleh makan dan minum adalah orang yang tidak berniat pada malam hari. Jadi misalnya ada orang lupa niat pada Ramadan, niatnya baru subuh, ya baru siang hari, maka puasanya nggak sah. Tapi meskipun puasanya nggak sah, dia tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi ruginya banyak mungkin. Yang ketiga, orang yang makan sahur karena mengira masih malam dan ternyata tidak demikian. Ada orang yang sahur dan nyibuk jambe, makan terus, ya. Nah, kebetulan pula marbot masjid ini tak ada nada. Jadi itu lagi nunggu muadzin. Belum ada, terus. Ternyata dia sudah lewat 10 menit makan dari waktu subuh. Ya, ketika subuh. Nah, apa hukumnya itu? Tidak sah puasanya tidak sah. Ya, dan orang itu seharian meskipun puasanya tidak sah tetap nggak boleh makan minum. Padahal puasanya tidak sah, tapi dia nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Kalau makan minum dosa. Kemudian yang keempat, orang yang berbuka karena mengira telah terbenam dan ternyata tidak demikian. Ini hampir sama, tapi ini hukum. Jadi misalnya dia sekarang maghrib jam 6 lewat 25 misalnya, ya. Dia terus buka, dikira sudah azan. Jadi dia dengar ada sayup-sayup suara, dikiranya muadzin sudah ada. Ternyata suara orang ngaji, ya. Ternyata suara orang ngaji. Lalu dia makan, maka orang itu puasanya bagaimana? Batal. Ya, batal karena belum waktunya buka, dia sudah buka, ya. Nah, kalau sudah batal, apa dia boleh langsung makan minum sekalian? Enggak boleh. Tunggu maghrib baru boleh lagi makan minum. Kelima, orang yang mengira tanggal 30 Syaban dan ternyata merupakan Ramadan. Ya, ada orang, ya, dia ini puasa hari terakhir Syaban tanggal 30. Dikira tanggal 30 itu masih Syaban, ternyata ya sudah masuk bulan Ramadan. Jadi wong ini dewean tidak puasa padahal sudah masuk Ramadan. Ya. Nah, sudah masuk Ramadan, maka dia tidak boleh makan dan minum, ya, tidak boleh makan dan minum, tapi dia qadha puasanya. Yang terakhir, orang yang tertelan air berkumur atau membersihkan hidung karena terburu-buru, ya. Jadi karena tidak sengaja, terburu-buru maksudnya adalah tidak sengaja, dia tidak sengaja. Ya, jadi kalau ada orang lagi kumur-kumur tidak sengaja kemasukan air batal. Itu kalau kumur-kumurnya bukan kumur-kumur ibadah. Tapi kalau kumur-kumur ibadah misalnya kumur-kumur untuk wudu lalu tertelan, maka tidak batal wudu. Baiklah, rahmatullah, itulah pembahasan tentang orang yang tetap wajib untuk berpuasa meskipun sudah batal. Terakhir ya, kita baca secara cepat. Di sini adalah pembatal puasa. Ya, kalau melakukan ini maka puasanya batal. Ya, dikatakan sini.
Yang dulu puasa itu bisa batal karena biriddatin, karena murtad. Jadi kalau ada orang puasa terus murtad, maka puasanya batal. Ya murtad itu tidak harus dia mengatakan masuk agama lain, tidak. Biasanya murtad itu karena dia melecehkan Islam, melecehkan Allah, melecehkan Quran, ya maka dia dianggap murtad, dia murtad. Maka kalau dia sedang puasa maka batal puasa. Wa haidin, dan kalau kedatangan haid, wa nifasin dan nifas, wa wiladatin dan melahirkannya bersama untuk ibu-ibu, yaitu haid, nifas dan melahirkan. Ada ibu-ibu sedang puasa tiba-tiba datang nifasnya, darah nifasnya datang darah haidnya. Ya, kalau datang darah haid batal nggak puasanya? Batal, maka harus diganti. Begitu juga kalau datang nifasnya. Begitu juga ibu-ibu sedang puasa tiba-tiba melahirkan di siang hari Ramadan, maka batal puasanya. Yang kelima, wa jununin walau lahdatan, orang yang gila meskipun hanya sebentar. Misalnya orang ini stres, ya banyak pikiran, ya kebetulan buntu, akhirnya stres, gilo, ya terus di kompres pakai duit yang pink, hidup lagi deh. Nah, lalu kan tadi sudah sempat gilo, ya sudah sempat gilo, tapi setelah dikompres sembuh, maka puasanya tetap batal karena sudah sempat gila, ya. Wa bi irma'in, dan juga dengan irma, dengan pingsan. Jadi kalau ada orang sedang puasa pingsan, maka batal puasanya. Tapi pingsan yang membuat batal itu kalau pingsannya meliputi semua siang. Misalnya subuh begini dia pingsan dan baru bangun isya. Nah, berarti kan satu siang ini dia pingsan terus, maka batal puasanya. Ya, tapi kalau dia pingsannya cuma 2 jam, 3 jam, ya 5 jam, 6 jam, tidak mencakup semua siang, maka puasanya tidak batal. Ya. Kemudian wasukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Ya, dan juga orang yang mabuk. Ya, orang yang mabuk secara sengaja. Ya, mabuk secara sengaja. Contohnya ada orang lagi sahur sengaja dia minumnya itu minum tuak misalnya. Ya, minum bir. Waktu sahur sengaja dia minum bir. Ya, pas subuh dia belum mabuk. Habis subuh begini baru uyang kepalanya terus mabuk. Nah, maka orang itu batal puasa dan harus mengganti hari lain karena dia mabuknya itu karena sengaja. Ya. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Dia dipaksa orang misalnya untuk minum, ya. Lalu akhirnya dia minum, kan nggak sengaja, dia dipaksa, maka dia orang seperti itu tidak batal puasanya. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, tapi ada selain itu ya, sebagai tambahan saja dari saya, yaitu misalnya makan dan minum. Makan dan minum ini disebutkan para ulama dengan bahasanya tertelannya sesuatu ke dalam tubuh melalui badan. Ya, itu makan minum bahasa kita. Jadi kalau ada orang makan sesuatu tapi nggak ditelan, nggak batal. Misalnya orang punya permen karet, ya nggak batal, dikunyah saja. Tapi permen karet yang campak, yang dia nggak ada rasa, ya maka ada batal. Atau misalnya ada wong seharian dia makan biji salak, biji salak kalau di mulut gitu ya. Terus batal nggak wong makan biji salak, muntah biji salak? Batal, yang penting biji salaknya jangan ditelan, gitu lah. Ya kalau tertelan batal. Ya. Contoh ibu-ibu nyicip sayur, dicecep dibuat, batal enggak? Tidak, ya karena dari ditelan. Tapi kalau dicecep, ditelan batal. Ya, nah jadi kalau dari ditelan enggak batal. Kemudian tertelannya sesuatu yang membatalkan puasa itu apa kalau ditelan? Itu sesuatu yang memiliki fisik, memiliki wujud. Kalau nggak memiliki fisik enggak batal. Contohnya udara begini enggak batal.
Ya, juga uang yang pakai ini, apa namanya, oksigen, nggak batal. Yang penting jangan dijuk obat. Kan ada oksigen yang dijuk obat. Kalau dijuk obat, sebagian ulama batal. Ya, begitu. Ya. Contoh yang lain misalnya aroma minyak wangi nggak batal. Aroma apa namanya masakan nggak batal. Ya, aroma masakan nggak batal. Yang batal itu adalah apa namanya kalau sampai tertelan makanannya. Ya, kalau aroma saja maka tidak batal. Meskipun dia mencium aromanya itu sampai kenyang. Ya, misalnya ibu-ibu masak sambil masak rendang, sambil di rendangnya itu sampai dia selesai masak dan sudah kenyang kok. Ya, tidak batal. Ya, karena cuma udara yang masuk. Ya. Terus kemudian masuk ke dalam tubuh melalui lubang terbuka. Ya, batal itu kalau melalui lubang terbuka. Lubang terbuka itu mulut. Jadi masukkan sesuatu ke mulut ditelan batal. Hidung, masukkan ke hidung, telan batal. Kuping, kemasukan air, ya batal. Kalau misalnya dia mandinya itu bukan mandi ibadah, tapi mandi biasa saja, itu sehari-hari mandi, masukkan baju batal. Masukkan cotton bud ke sini batal. Ya, maka jangan dilakukan. Ya. Kemudian juga kalau masuk melalui lubang kemaluan, misalnya ada orang ambeien terus pakai obat taruh di bawah didorong, ya ke kemaluannya, ya itu maka batal. Ya, seperti itu. Baiklah Bapak-bapak, karena waktu yang tidak mencukupi, demikianlah pembahasan kita yang secara umum sudah kita bahas. Ya, yang penting-penting, dan sebelum kita tutup seperti biasa, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Indonesia. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya Ustadz Safik, mau nanya apakah orang yang suka judi online atau judi bola dijadikan sebagai imam sholat? Gimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apa hukum orang yang melakukan judi online atau judi bola terus jadi imam sholat? Apakah sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah, boleh. Ya, orang yang melakukan judi jadi imam boleh. Meskipun judi itu dosa besar, tapi hukumnya makruh, Pak. Makruh itu gak bagus. Seharusnya jangan dijadikan dia. Tapi kalau ternyata beliau sudah maju dewek itu sah. Atau misalnya wong lain kan nggak tahu, ini judi wong nggak tahu, terus itu maju sholat, ya jamaah tetap sholat, ya tiba-tiba ada wong lain masuk ke masjid, jingok yang imam wong itu, dia tahu wong itu bukan judi. Nah maka jamaahnya sudah sholat itu sah nggak sholatnya? Sah, ya, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau kita mau mengangkat jadi imam itu, ya carilah imam yang tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu ya banyak, judi, minum, ya main perempuan, ya apalagi itulah. Itu dosa-dosa besar itu kalau orang itu belum bertobat, maka dosa besarnya masih ada, maka dia tidak boleh menjadi imam. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya tetap jadi imam, ya misalnya di masjid itu gak praktek yang bacaannya yang bagus itu gak mesti yang suaranya yang nyaring, ya maksudnya dia itu gak baca tajwid, sini wong awam galuh, fatihahnya salah galuh misalnya, ya nah gak praktek imam kecuali wong penjudi itu. Kebetulan penjudi ini belum pernah belajar, misalnya pernah di pesantren atau belajar ngaji yang belajar kan, namanya wong bisa berubah. Ya, akhirnya dia jadi imam. Mana hukum dosa, tak apa, ya, tapi makruh itu ya. Itu termasuk dosa besar lain itu orang yang pakai atau orang yang merubah sifatnya menjadi tas ini becok, gitu ya, baci, menyerupai perempuan atau menyerupai laki-laki itu dosa besar, ya. Tapi dia Tapi dia ini belum tobat misalnya, maka Allah. Ada lagi, Pak? Ibu-ibu? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada mungkin
sampai di sini pembahasan kita tentang puasa Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga bisa bertemu dengan Ramadan, bisa beribadah dengan baik di Ramadan, dan mudah-mudahan semua waktu Ramadan bisa kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, ya, sehingga kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'ilman mubarakkan wa rizqan halalan tayyiban wa rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم اجعل عنا هذا جبلا مرحوما وتفرقنا بعد توفيق معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.